Uang jajanmu sebulan berapa, Dek? Paling sedikit 30 juta. Modar ya, Dek ya. Halo guys, jumpa lagi dengan aku Rena. Di video kali ini yang dari tadi itu bolak-balik bertanya ya, yaitu berita si Mas TKL yang membeli sosis ayam dari Indonesia didatangkan untuk ke Taiwan. Nah itu 24 sosis dan 15 kilo ayam goreng ya, apa ayam nih, sosis ayam goreng kayak gitu, 13 paket tahu goreng berisi ayam 8, Masya Allah. Ini totalnya itu 32 guys, 32 paket sosis ayam goreng, 13 paket tahu goreng ayam, terus 8, gak tahu lagi ini maksudnya apa ini. Padahal itu udah ini kan lagi ya, udah dihimbau yang namanya perdagangan biji-bijian itu nggak boleh guys, nggak boleh diimpor, kecuali kalau kalian itu jualan juga kalian juga pasti ada izinnya ya. Kalau mungkin kayak toko Indo kayak gitu, dia jualan pete, jualan jengkol, itu pasti ada, dia juga ada menulis izinnya, nulis surat kayak gitu. Itu susah banget untuk ngedapatinnya. Terus kalian itu di sini cuma pakai nulis kirim barang seperti biasa, itu nggak mudah. Padahal di sini juga banyak banget yang jualan online, jualan live, jual beli sosis ayam, sosis yang halal, itu banyak banget. Kenapa kalian malah memilih pengiriman dari Indonesia? Itu loh udah bener-bener gak boleh di sini ya. Dan ini kasusnya memang sudah lama ya guys, ini tahun 2002 tapi barusan keluar, dan ini baru masih hangat juga beritanya. Nah ini kasus diselidiki oleh ke distrik Taichung yang kemudian menuntut si Mas Miftah ya. Ini berdasarkan undang-undang tentang pencegahan pengendalian penyakit hewan menular. Terus ini Miftah menyatakan bahwa ia telah melaporkan impor barang-barang lain seperti pakaian melalui perangkat SW yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Taiwan, dan saat itu ia mengira paket ayam tersebut adalah miliknya. Nah, namun hakim pengadilan distrik Taichung tidak menerima pembelaan Miftah ya, memutuskan bahwa barang yang memang diimpor atas namanya melalui pengajuan yang benar. Itu memang benar kalau kita membeli barang dari luar negeri itu ada kayak SW gitu ya, tapi itu kan untuk barang-barang yang diinikan gitu, yang yang disetujui, bukan yang kayak biji-bijian, bukan yang kayak hewani. Itu juga nggak boleh ya, itu nggak boleh, walaupun kalian itu belinya harus sudah melewati SW, itu tidak dibenarkan ya guys. Terus ini dihukum 6 bulan ya kasus ini, kemudian diajukan banding ke pengadilan cabang Taichung dari pengadilan tinggi Taiwan, di mana Miftah tetap membantah perbuatannya. Ini malah tambah berat lagi kalau dia membantah ini, dan mengklaim bahwa nama penerima barang tersebut berbeda dan alamat pengirimannya juga bukan tempat tinggalnya di Taiwan. Masih blok. Namun majelis hakim menemukan Miftah sebelumnya telah melakukan lebih dari 100 kali pengajuan impor. Nih, dari 100 kali impor yang sesuai dengan catatan bea cukai melalui perangkat SW-nya. Ini akan malah memperberat ya, dari awalnya yaitu membantah kalau itu bukan nama dia. Nih, hakim menilai ini menunjukkan bahwa ia sangat familiar dengan prosedur impor dan perangkat lunak tersebut, sehingga pengadilan tidak menerima pembelaannya yang menyatakan bahwa ia telah memiliki niat jahat. Oleh karena itu pengadilan kedua tetap menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan. Astagfirullahaladzim. Ini udah bener-bener sih Mas ya, ini mungkin dia lagi jualan ya guys, tapi itu memang gak dibolehkan. Kalau kalian ingin mencari untung yang lebih gitu ya, untung yang lebih, karena di sini juga banyak loh yang online sosis gitu. Walaupun kalian itu untungnya sedikit, kenapa harus mencari penyakit ya? Kalian di sini masih kerja,
kan, masih kerja terus dihukum 6 bulan itu belum termasuk dendanya ya kan. Ada yang dulu itu kirim beli jengkol ya, beli jengkol 1 kilo itu aja kena dendanya berapa, 60.000 atau berapa itu pun dicicil guys, dicicil. Beli 1 kilo jengkol itu aja kena denda. Ini ayam total 32 kilo, astagfirullahaladzim. Aduh, gak habis pikir. Dan ini dia juga masih membantah dan juga mengajukan banding. Dia membantah kalau si emasnya ini bukan namanya dia, padahal sudah disebutkan di situ dia itu sudah familiar, maksudnya dia itu udah paling sering ada 100 kali ya membeli barang impor dari Indonesia ke Taiwan itu melalui pengiriman ini juga SW juga ya. Tapi dia masih mengelak kalau itu bukan nama dia. Hati-hati guys, Taiwan ini walaupun negaranya kecil itu peraturannya sangat kuat. Kalau pemerintahnya sudah bilang kalian itu nggak bisa ngapa-ngapain, walaupun kalian itu udah salah tetap kalian itu mengelak, malah tambah kalian tambah berat gitu hukumannya. Jadi kalau salah ya mengaku salah, mau gimana lagi, mau dipenjara ya dipenjara, itu karena ulah kalian sendiri ya kan. Karena kalau untuk dijual lebih menghasilkan cuan yang banyak tapi beresiko, lebih baik gak usah deh kalau kalian masih ingin kerja di Taiwan gitu loh. Karena banyak jualan sampingan itu yang menghasilkan juga banyak. Kenapa harus mencari yang berisiko kayak gitu ya kan guys. Karena udah disebutkan dari dulu yang namanya pengiriman kargo, pengiriman luar negeri dalam negeri untuk keluar itu yang berdaging ya, yang hewani itu memang bener-bener gak boleh. Apalagi itu ada kan yang jualan usus kayak gitu, jualan usus itu aja aku bisa harus mikir 1000 kali loh. Itu usus ya, itu katanya kalau mungkin dikirim ke Malaysia, Singapura dan di luar Taiwan itu masih bisa guys, masih bisa. Tapi kalau untuk Taiwan itu kalian jangan coba-coba, itu nggak bisa, nggak boleh. Jadi kalian untuk Taiwan itu kalian jangan coba-coba, itu nggak bisa, nggak boleh. Jadi kalian itu sepingin apapun, pingin makan usus atau pingin makan jeroan ayam yang digoreng crispy tapi bikinan Indonesia, kalian beli aja di Shopee itu banyak, ya. Beli sosis di Shopee juga banyak. Ya, yang halal, yang ayam, yang daging, yang babi itu ada banyak. Daripada kalian itu mencari penyakit ya. Belum lagi kalian itu di penjara, belum lagi kalian itu kena denda, belum lagi nanti kalian udah dideportasi, gak ada duitnya. Terus duit yang buat yang kalian sebelumnya itu jualan bakalan habis ya kan. Kalian gak bisa ngapa-ngapain. Habis itu dideportasi udah gak bisa ngapa-ngapain, kalian habis kalian. Ya, karena di sini itu biasanya kalau yang bibit-bibit ya, itu yang kayak kencur, kunyit itu juga nggak bisa itu diimpor tuh. Hati-hati kalian. Jadi kalau bisa kalian itu sangat selektif ya untuk membeli barang seperti itu untuk dijual lagi. Itu kalian harus pikir panjang ya, karena di sini kita itu sementara loh. Apalagi kalian di sini TKI atau TKL atau kerja dimanapun, kalau itu memang nggak boleh ya, memang nggak boleh berjualan. Kalau kalian itu TKI atau TKL yang kerja di pabrik, kerja di panti jompo, itu nggak boleh jualan seperti itu juga udah menyalahi aturan. Tapi kalau kalian itu dilaporkan sesama teman kalian juga bisa loh itu kena penjara juga ya. Jadi kalau banyak jualan online atau kerjaan sampingan yang menguntungkan lainnya, kenapa kalian itu harus memilih jualan sosis? Ya, jualan sosis itu boleh, kalian bisa ambil dari sini, ambil ya, walaupun itu untungnya nggak seberapa, tapi lebih menghindari resikonya gitu, karena resikonya itu besar banget. Sekalian juga kalian nggak harus dideportasi juga ya kan. Aduh, nggak habis pikirnya dia masnya ini, sampai dia bilang sama pengadilan itu kalau bukan nama dia, kalau bukan alamat dia, tapi nyatanya setelah dicek HP-nya dia itu udah pernah 100 kali impor barang. Aduh, malah tambah memperberat gitu ya, memperberat ini kalian. Jadi kalian itu di sini itu gak usah main-main ya guys, karena peraturan Taiwan itu sangat-sangatlah ketat. Mungkin kalau kalian mau impor Indonesia dari dari Indonesia ke luar Taiwan ya, ke luar Taiwan itu bisa
Mungkin kalau kalian kirim ke Hong Kong, kirim ke Singapura, Malaysia, Arab itu mungkin bisa ya. Tapi kalau di Taiwan itu kalian jangan harap kalian itu bisa masukin makanan yang mengandung hewan. Itu jangan bahaya deh, jangan deh ya. Itu sama aja kalian budir kayak itu ya. Untungnya nggak seberapa tapi resikonya nggak kira-kira. Oke guys, gitu aja guys, bye.